Sidang lanjutan peninjauan kembali mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Sakatatal akan dilakukan Selasa besok di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Sakatatal menyebutkan akan menghadirkan 5 saksi fakta dalam sidang. Perjuangan Sakatatal untuk mencari keadilan dan membersihkan namanya masih terus berlanjut. Sidang lanjutan peninjauan kembali akan kembali digelar di PN Cirebon, Jawa Barat, Selasa besok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hakim bilang, sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi. Kuasa hukum Sakatatal pun telah menyiapkan 5 saksi fakta untuk dihadirkan. Kuasa hukum Sakatatal, Titin Aprilianti, meyakini saksi fakta yang akan dihadirkan mengetahui kondisi di tahun 2016 lalu. Titin juga memohon kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk membuka kasus ini secara terang benderang dan sangat objektif. Titin siap memberikan seluruh berkas, bukti, saksi yang dimilikinya selama ini. Bapak Kapolri, ada 7 terpidana yang mendapat ancaman hukuman seumur hidup dan sudah 8 tahun mendekam. Saya yakin dengan fakta-fakta yang saya miliki, dengan juga ada pengakuan-pengakuan yang luar biasa, 7 terpidana ini tidak pernah melakukan kesalahan yang dituduhkan, termasuk Sakatatal. Mohon bantuan Bapak Kapolri untuk membuka seterang-terangnya peristiwa ini. Pada sidang PK sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menolak novum yang diajukan oleh Saka karena sejumlah foto dan visum dianggap bukan bukti baru atau novum. Jaksa menyatakan sejumlah bukti itu telah diperiksa juga oleh pihak kepolisian dan dimasukkan ke dalam berkas perkara saat disidangkan. Kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan, dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah, bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi 2016, sebenarnya yang terjadi seperti apa, di pembuktian aja besok ya. Ada saksi fakta. Saksi fakta itu, ya kan, ya nggak boleh kita sebutkan dong, pasti, ya kan, nanti ada yang lobby atau ada yang apa kan jadi masalah ini, gitu loh. Sementara, ada desakan kehadiran Ibtu Rudiana muncul dari pengacara Sakatatal yang meminta Ibtu Rudiana hadir di persidangan peninjauan kembali. Hal ini tak terlepas dari dugaan adanya peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Namun kuasa hukum Rudiana menegaskan tak ada novum atau bukti baru dalam sidang PK yang diajukan Sakatatal, sehingga tak ada kepentingan untuk menghadirkan Rudiana dalam persidangan. Tidak ada novum di situ, bukan novum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana. Kecuali novum beliau itu sangat kuat dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan karena tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu. Tim kuasa hukum Vina turut menanggapi Jaksa Penuntut Umum yang menolak novum Sakatatal di sidang peninjauan kembali atau PK. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, mengatakan bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan penanganan kasus Vina dan Eki, termasuk sidang PK Sakatatal. Terkait penolakan novum oleh jaksa, ia menyebut itu sebagai hal yang biasa dalam sidang PK. Pihak keluarga Vina tetap berkeyakinan bahwa Vina meninggal karena dibunuh, bukan karena kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini jelang lanjutan sidang PK Sakatatal yang akan digelar besok, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Ini amunisi apa saja yang kemudian disiapkan oleh tim hukum Sakatatal untuk sidang besok? Ya, baik, yang Rahman di studio, dan selamat siang saudara. Persiapan untuk PK agenda ketiga Sakatatal dan tim kuasa hukum menyiapkan beberapa orang saksi fakta. Saksi-saksi ini diberikan dan dihadirkan dalam persidangan untuk mengungkap apa yang terjadi di tahun 2016 lalu. Bahkan Titin juga menyampaikan saksi yang akan dihadirkan ini akan menguatkan juga
novum yang telah dia serahkan dan diserahkan oleh tim kuasa hukum ke majelis hakim sebagai bahan pertimbangan dan memastikan bahwa Sakatatal tidak terlibat adanya kejadian tersebut. Bahkan tim bersama tim kuasa hukum lainnya juga menyatakan beberapa bukti foto lainnya yang memberikan kesimpulan terdapat beberapa kerusakan-kerusakan di sepeda motor, di bagian kanan bodi, di bagian shockbreaker, dan juga beberapa bagian lain dengan menyimpulkan bahwa kecelakaan tunggal. Begitupun dengan beberapa saksi-saksi yang lainnya juga akan dihadirkan untuk menguatkan kejadian sebelum ditemukannya Vina dan juga Eki di jembatan Talun 2016 lalu. Amunisi-amunisi inilah yang akan disiapkan tim kuasa hukum Sakatatal untuk menjalani agenda ketiga dengan menghadirkan beberapa saksi yang akan berlangsung pada besok Selasa 30 Juli di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Ya, sejumlah saksi akan dihadirkan yang menguatkan novum dan juga mengetahui kronologi saat kejadian. Lalu yang juga menjadi sorotan ini Syahri dengan Ibtu Rudiana. Ini ada desakan untuk hadir dalam sidang begitu. Pengacara dari Ibtu Rudiana sudah memberikan komentar. Lalu sebetulnya seperti apa respons dan juga menanggapi desakan-desakan ini agar Ibtu Rudiana hadir dalam persidangan? Secara langsung Fitra Romadhoni menyampaikan dalam wawancara bersama Kompas TV kemarin menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana ke dalam persidangan PK Sakatatal. Meskipun sebelumnya memang tim kuasa hukum Sakatatal mengharapkan agar Ibtu Rudiana bisa hadir untuk bersama-sama mengkonfrontasi dan memberikan atau mendengarkan penjelasan yang selama ini didesak oleh publik. Terutama bagaimana Ibtu Rudiana di awal-awal kejadian melakukan langkah-langkah penanganan. Kemudian tidak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sampai saat ini masih belum dapat ditemui secara langsung, baik di kantor Polsek Kapetakan tempat dia bertugas dan upaya pencarian terhadap Rudiana untuk mendapatkan keterangan statement langsung itu masih belum kami dapati karena Ibtu Rudiana beralasan bahwa pihaknya terbentur dengan beberapa aturan karena masih berstatus Polri aktif atau anggota kepolisian aktif. Tidak hanya itu, juga desakan dari keluarga Vina yang juga berharap agar pihak Ibtu Rudiana juga dapat berkomunikasi karena sejak lama, bahkan sejak di akhir tahun 2016 setelah persidangan ini selesai, keluarga Vina juga masih kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Ibtu Rudiana untuk bagaimana mendengar penjelasan Ibtu Rudiana secara clear yang sampai saat ini banyak pertanyaan yang berada di publik. Fitra Romadhoni juga tim kuasa hukum Ibtu Rudiana akan memberikan penjelasan bahwa Ibtu Rudiana telah menjalani prosedur penanganan di tahun 2016 lalu dengan baik dan yang perlu dipahami menurut kita juga Ibtu Rudiana sebagai korban sehingga akhirnya perlu mendapatkan rasa keadilan yang sama dengan keluarga Vina karena sama-sama anggota keluarganya kehilangan. Keluarga Vina sebagai korban juga meminta agar kepolisian utamanya Barreskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus ini dengan terang benderang. Bahkan keluarga Vina siap untuk memberikan penjelasan, untuk menghadiri berbagai macam panggilan-panggilan untuk membuat kasus ini secara terang benderang. Yan. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.